di makin tengah lagi makin nge-reveal lagi kalau ternyata anak yang gue tabrak tuh mati. Matanya kenapa? Mata itu ngeliat ke atas gini nih. Oh ya kayak dia lagi diambilnya coba dari lihat atas si ya. Ampongnya berarti. Ya enggak, untuk sebuah opening serial killer gitu ya, ini menurut gue adalah hook yang cukup baik. Itu tiba-tiba jatuh seonggok mayat. Kembali lagi bersama kita di Anak Horor episode berapa ini udah gak kehitung sih. Episode terbaru lah yang terbaru pasti. pokoknya. Episode terbaru. Episode terbaru dan kita akan Kita juga nggak ngitung ya. membawakan lagi sebuah film nih harusnya nih ya. Karya anak bangsa Pembahasan juga. film karya anak bangsa, Karya anak bangsa lagi juga. Ya. bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa follow kita semua di Instagram ya. Oh iya, benar. Ada anak horor podcast, ada Rizlo Kedi dan juga ada anak tua dan boleh juga sawer-sawer via saweria.com kalau misalnya mau ada request Betul. atau pengen share cerita juga boleh banget. Juga Yes. jangan lupa sharing ceritanya juga masih ada linknya di kolom deskripsi ya harusnya ya Mas Iya. Adi ya. Ada. Masih dibuka kok sampai sekarang ya karena harusnya habis ini kita juga bakal bacain lagi ya. Bacain lagi lagi episode dong. selanjutnya ya. Di episode selanjutnya kita bakal bacain Ya, bakal bacain cerita cerita lagi. kalian lah. Nah, jadi sahabat-sahabat juga boleh banget ya. Oke, jadi kita mau bawain apa nih Mas Ito nih? Kita mau, ini gue dari tadi lagi nyari-nyari Mas Yuda. Apa? Kawah Siapa? lagi lu. Kawan. Jadi sebetulnya kan ini ceritanya itu dari Yuda dulu awalnya nih. Tiba-tiba aja dia ngasih referensi film yang baru aja nongol di Netflix. Ya. Awalnya bisa ceritain mungkin Nah, gimana Yud? Lu nemuin itu gimana ceritanya? dan merekomendasikan nonton ini coba. Tentu saja Twitter ya. Tentu saja Twitter atau X gitu ya. Memang ini juga pengumumannya sebenarnya udah dari beberapa bulan lalu. Yang paling menarik kan satu kata. Lupa dua kata ya. Putri Marino. Putri Marino Iya. bermain di dalam sebuah film thriller. katanya. Thriller. Dan dia jadi Crime lagi. crime thriller ya. Crime Dan thriller. dia jadi detektif katanya. Detektif, betul. Dan nama filmnya itu di Indonesia adalah Kabut Berduri. Hampir bilang, salah ya. Jangan bilang kawah lagi loh Kawat, ya. gue bilang kawat. Dia bilang kawat, dia bilang kawah. Jadi ketika kita nyebutin judulnya nggak pernah ada yang benar. Ya. Karena kalau Kawat Berduri itu memang ada. Ada filmnya. Tahun berapa itu? Ada. 60 kalau nggak salah. Tua banget ya. Karena pas gue cari filmnya apa? Kawat Berduri. Oke. Gak ada. Tahun 60 gue bilang. Oh remake-nya kali gitu kan. Iya, Ternyata iya, salah iya. judul ya guys. Salah. Jadi nama filmnya adalah Kawat Kabut Berduri. Ayo we kawat. Anjir. Kabut Berduri Kabut atau Berduri atau untuk judul internasionalnya adalah Borderless Fog. Borderless Atau Fog. Yang sama kabut. fognya doang ya. Iya. Kabut tanpa batas. Tanpa batas. Kenapa Borderless Fog ya? Iya. Dari kabut berduri. Jauh Harusnya apa? banget ya. Kalau berduri apa harus bahasa Inggrisnya? Berduri. Spike. Ya. Spike Fog. Fog. Bagus juga. Bagus juga. Bagus juga sebetulnya. Tapi untuk dari inti filmnya lebih cocok Borderless Fog sebenarnya. Borderless Fog. iya. Karena kan perbatasan latarnya tuh perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia, katanya. betul. Gitu. Ternyata direkturnya ini adalah Edwin. Kejahatan Indonesia film seru Kejahatan Indonesia tahun 2024 distro oleh Edwin. Gitu. Nah, namanya Edwin doang ya, keren juga. Edwin aja. Edwin doang. Edwin aja. Edwin doang. Dulu ada Dick ya. Hah? Dick. Jody dulu. Dick doang. Dik doang. Ada Edwin, kan? Iya, Edwin Jody juga ada. Ada juga. Ada. Ada juga Edwin jadi. Tapi dia filmnya nggak banyak loh sebetulnya. Oke, apa aja coba? Vengeance is mine, all other pay cash. Itu yang si Reza Radian. tuh. Iya. Apa sih Ketika judul dendam, Indonesia itu? ketika dendam apa sih harus dibalas itu nggak sih? Ketika dendam harus dibalas sepenuhnya gitu. Nggak ada sepenuhnya. Ya ada tau. Nggak ada cowok. Dendam, seperti dendam, rindu dendam, harus dibayar rindu tuntas. Harus dibayar tuntas. ya. Itu dia. Seperti dendam, rindu harus dibayar Itu tuntas. pun juga jauh ya judulnya ya. Vengeance is mine, all others pay cash. Tiba-tiba jadi Tapi- seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas gitu ya. Tapi Jauh. memang tidak bisa di apa ya? Di translate-nya exact gitu emang susah sih. Kayak rata-rata Iya juga sih. film Indonesia kita nih. Ya. Itu kalau di bahasa Inggrisin akan memiliki arti yang berbeda. Berbeda. Gitu kan. Kita bahas sedikit tentang Edwin. Dan filmnya si Kabut Berduri dan sebelumnya adalah si Vengeance. Hampir Takut lagi. salah nyebut lagi. Enggak, benar. Kawat berduri. Tadi salah. Enggak. Bener enggak. kan? Hampir aja tapi gue liat tuh. Ya, jadi filmnya adalah seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Ini juga adalah sebuah film dengan genre apa namanya?
bisa Crime. dibilang enggak crime Oh, bukan, sih. bukan. Ini sih lebih ke action comedy. Action comedy. sebetulnya. Oh, action comedy. Oke. Action comedy. Kayak apa? Kayak Comic 8 atau kayak itu ya mungkin ya, kayak Big Four ya kayaknya ya. Sebetulnya cuman Edwin ini emang punya ciri khas masukin sesuatu yang agak creepy menurut gua. Oke. Kalau lu ingat, ada yang udah pernah nonton belum? Apaan? Si Seperti Dendam. Belum gua. Lu berdua belum nonton? Emang kacau ini guys. Jadi ini bagus banget, yang menurut gue salah satu yang paling bagus adalah dari settingannya. Karena ini ceritanya tahun 80-an dan semuanya di setup dengan sangat baik sekali. Ya. Rasa apa ya, feels 80-annya bagus banget, Edwin berhasil. Dan yang kedua adalah kemunculan dari Ratu Felicia di film ini. Itu entah kenapa creepy abis. Coba yang udah pernah nonton pasti setuju sama gue bahwa Ratu Felicia di film Seperti Dendam ini creepy yut. Oke. Creepy dia di film ini. Dan entah apa maksudnya Ratu Edwin Felicia tuh yang di itu kan Pengabdi Setan 2 itu bukan sih? Iya, iya. Yang ada juga. yang jatuh kejepit itu bukan sih? Iya itu. Iya itu. Iya, itu. Yang iya bener-bener yang kedua ya. Pengabdi Setan yang kedua. Yang disangka Betul. onte itu kan kalau nggak salah kan? Padahal Nggak tahu ya, nggak tahu. Enggak, karena emang di story-nya emang di filmnya kan kayak gitu. Iya, kan? emang disangkakan, iya, tapi disangkakan. disangkanya seperti itu Disangkakan. karakternya. soalnya pas adegannya dia mati itu ada suara bayi kan. Ah, ya. Makanya Ada disangkut-sangkutin Kayak ke sana. disangkut-sangkutin ke sana. Iya. Tapi emang karakternya dari dulu Ratu Felicia ini agak-agak binal memang. femme fatale lah ya. Tipe kalian begitu. Tipe-tipenya femme fatale. Iya, jadi memang cocok. Jadi di sini castnya cukup menarik, ada Lydia Cheryl, ada Ratu Felicia, ada si Martino Leo, terus ada Sal Priadi juga, sepertinya Kau memang Reza Radian dan juga lagi-lagi Lukman Sardi. Jadi udah 2 kali dia kerja sama Lukman Sardi, artinya seperti itu ya. Si Edwin ini dan ya sama gitu. Ada hal yang agak sebetulnya lebih tepatnya dibilang ini Yud, kayak out of place gitu. Oke. Ada satu yang kayak kok tapi ada di itu bikin efek ngeri gitu ya. menurut gua creepy karena si Ratu Felicia ini kalau nggak salah adalah korban dari juga kasus ruda paksa yang akhirnya nongol lagi. Entah dia nongol lagi dari kubur atau gimana, pokoknya dia nongol wajahnya tuh kayak abis di Hancur. enggak, justru wajahnya tuh kayak abis dioperasi di tempat operasinya. Ini apa yang semuanya muka jadi sama aja tuh apa? Muka jadi Muati. Wati, iya. Oh. Apa namanya tempat ininya tuh? Ini Haji JJ. apa? Haji JJ itu. Oh nah benar. Nggak nangkap nunggu referensinya. Nggak ada apa ya referensinya. Ada, jadi dulu tuh zaman dulu tuh ada tempat operasi plastik Haji JJ ya. Haji JJ. Itu katanya Ini bukan film kan? Apa? enggak, bukan ini nyata. Nyata? Jadi semua orang yang abis dari operasi plastik ke sana Mukanya sama semua. mirip, mukanya jadi mirip. Ah, Ya, Nah, makanya- Mpok Ati lu tau Mpok Ati nggak? nggak tahu. Masa sih? Nih gua kasih lihat dulu Mpok Ati ya. Mpok Ati. Nggak kejamanan gitu ya? Oh, Poat. Oh iya. Nah, semua orang yang jadi mirip-mirip Jadi gini. mirip-mirip gitu. Pasti pernah dong. Ya. Nah, si Ratu Felicia itu muncul lagi dengan wajah yang kayak abis dioperasi dan jadinya lebih creepy aja. Tapi kayak operasi belum sembuh total gitu kan, biasa suka kesannya agak gitu. bengkak-bengkak gitu kan. Kesannya gitu. Ya, kita sekarang masuk ke Kabut Berduri. Oke. Surprisingly, gue nggak tahu ya film detektif selain Partikelir-nya Panji yang kuring itu. Apalagi, lu tau nggak Partikelir? Tahu. Nggak tahu. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Ada Partikelir tuh udah namanya susah gitu ya. Ya Panji. Clear. Panji banget lah. Panji gitu. banget lah ya. Aha. Sekarang aja mau bikin tuh Komodo Mondo itu apa? Ada dia Modoi. Modoi ya? Modoi. Itu dia pernah bikin juga kan show, sekarang juga namanya aneh lagi aja. Oke. Partikelir juga salah satunya adalah film detektifan juga. Dia sama Deva Mahendra kalau nggak salah. Iya. Itu agak ada ya, ada komedinya juga kan. Iya, cuman ya memang nggak kurang. Dan tiba-tiba nongol lagi ini dengan genre-nya adalah thriller and crime. Crime thriller. Dan di sini ada Putri Marino, ya. Gue pas dengar kata Yuda Putri Marino nih, oke deh, gue juga Sama kan lu kan? Ya, sama. Bukan Putri Seksi. Maries gitu kan. Makanya nonton. Kenapa kita sebut Putri Maries ya emang harus nonton dulu sih. Karena Karena Putri Mari yes. Astagfirullahaladzim. Baru nangkep anjing gue bangsa. lu baru nangkap, kita dari tadi lo udah ngomongin itu loh anjir. Putri Gua kira tuh, Maries, yes. gua kira tuh kalau misalkan udah nyampe ke taping udah gak akan lucu tuh jokes anjir. Iya, sorry. Mari yes, ya, iya, nggak apa-apa lah. Nah,
Menariknya adalah di sini Putri Marino tampil dengan cukup berbeda. Sangat berbeda. Dan ini spoiler alert buat semuanya, tonton dulu aja Tonton sebelum dulu nonton aja, ini. ya. Ya, pause dulu sampai sini. Ya, silakan tonton Nanti dulu aja. balik lagi. Gue akan kasih jembrengin dulu siapa aja yang main deh Yud kalau Oke. gitu. Sebelum kita mulai ya. Edwin yang bikinnya, direkturnya, ada Putri Marino dan ada penampilan yang cukup cemerlang juga menurut gue dari Yoga Pratama lagi. Iya. Yoga Pratama di Yoga sini Pratama mantap. not bad lah. Oke banget malah di sini. Yang paling menarik sih sebenarnya to be honest malah lebih dia sama Putri Marino balapan deh tapi masih lebih menang Yoga Pratama kalau. Yoga Pratama ya kayaknya. Kayaknya Menarik iya. banget dia di sini. Menarik banget dia di sini. Paling apa ya? Paling all out lah di sini. Dan dia emang baru matang sekarang kayaknya. Kayak Robert Downey Junior gitu dia. Robert Downey juga kan baru di Iron Man 1 tuh dia jadi meledak kayak gitu. Oh iya iya iya. Padahal mudanya dia Ada. artis banyak Sebenarnya juga banyak gitu. juga, cuman sempat kesandung itu kan. narkoba ya. Kasus narkoba dia. Jadi narkoboy dia. Lalu yang menarik adalah si Madun ya. Yusuf Mardika. Yusuf Mardika. Ada si Madun di sini. Ada tendangan si Madun. Ada tendangan si Madun. Dia di sini berperan sebagai Silas. Yang merupakan adalah seorang Ya, suku Dayak. Ya. Deuteragonisnya lah bisa dibilang. Iya. Lalu di sini ada Yudi Ahmad Tajudin. Ini adalah salah satu kayaknya aktor kawakan yang memang malang melintang di industri film Indonesia, tapi kayaknya cukup underrated menurut gue. Yang mana nih? Nggak terlalu terkenal. Dia yang jadi bujang. Yang jadi bujang. Oke. Jadi bujang. Ya, Itu juga oke lah. Actingnya. Lalu Lukman Sardi sudah lah ya. Sita Nursanti, Bu Dewi ya. Bu Dewi. Di filmnya Joko Anwar. Udah nggak usah ditanya lagi itu ya. Iya. Lalu ada Kiki Narendra, ini juga si bapak tersesat ya. Iya. Di filmnya Oh, itu Joko Anwar. suami istri kan? Apa tuh? Di film sana juga Di film sama si istri kan. Di sini mah enggak. dong. Di sini enggak ya. Di sini Kiki Narendranya jadi ini ya. Smuggler bukan sih? Hah? Jadi smuggler bukan sih? Bukan. Iya smuggler. Iya, yang- Bosnya. Ah. Bos smuggler lah gitu di sini. Dan di sini ada Lukman Sardi yang jadi kepala polisi. Kepala polisi. Dan kali Dan- ini nyebelin banget aktingnya memang ya. Iya. Nyebelin banget. Cukup dia berhasil. di sini. Cukup berhasil. Ya tapi Lukman Sardi lah gitu ya. Heeh. Pasti jago. Ini nama-nama yang memang dibawa di filmnya Joko Anwar juga. Dan yang menarik adalah ada cameo Dari Nicholas Saputra. Yang gue gak ngerti kenapa harus Nicholas Saputra sih. Wasteful ya untuk cameo. 2 scene ya kayaknya ya, cuma 2 scene ya. Gue sih pas datang sama pulang. Pas pulang. Bener, literally intro sama outro-nya itu Udah. ada Nicholas Saputra. Udah, Udah. itu doang. Gitu. Jadi buat kalian yang ngelihat di intronya ada Nicholas Saputra terus berharap di film ini ada dia Jangan lagi. hype, jangan hype. Malah Malah seharusnya karakter Nicholas Saputra itu bisa aja dimainin sama yang tadi tuh, yang jadi Thomas. ya Nah, si Yoga. Yoga Pratama. Si Yoga Pratama. Iya. Harusnya Kira tuh bakal bisa. seperti itu tapi ternyata tidak ya, beda. Oke, sekarang kita akan ceritakan dulu sinopsisnya. Silakan Yuda. Silakan Mas Ito. Jadi ini ada Filling the blank sih soalnya. Hah? Gue pengen filling Oke, in the blank. Jadi ini adalah ceritanya tentang sebuah kejadian yang memang terjadi di perbatasan seperti judulnya Border. Ini ada di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Ini based on true story ya? True event. True event. Bukan true story, true event. Bukan true story tapi true event. Jadi emang Indonesia dan Malaysia itu kan ada perbatasan di pulau Kalimantan. Kalimantan. Betul. Dimana kalau kita udah ngomongin Kalimantan, wah banyak sekali ya perkelenikan dan sebagainya. Banyak banget. Banyak banget. Dan di sana juga ya dikenal dengan adanya suku Dayak juga, gitu. Dan di sini juga di situ cukup ditunjukkan walaupun ternyata tidak terlalu diekspos banget gitu ya. Meskipun di awal yang Ada. ditekanin itunya kan. Iya, gue tuh bingung. Nah nanti kita bahas. Nah intinya di perbatasan ini tuh terjadi sebuah semacam sengketa, terus banyak juga kasusnya tuh human trafficking sebetulnya. Betul. Yang banyak terjadi. Anak-anak lagi, child trafficking. Child trafficking, ya anak-anak yang dan ada beberapa pelakunya lah. Yang disinyalir itu di backup oleh pihak berwajib. Ya. Itu yang jadi masalah sampai suatu hari di sebuah warung, Di sebuah warung ya. Warung kopi ya? Iya, warung perbatasan Yang ada di gitu. perbatasan Indonesia dan Malaysia. Betul, itu tiba-tiba jatuh seonggok mayat, teman-teman. Jebret jatuh ke atap. Pas dilihat ada sepaket ya, satu tubuhnya full, tapi mohon maaf kepalanya sudah tidak terpasang di tubuhnya. Kepasang dulu. Oh, kepasang dulu terus copot ya? Pas mau coba dipindahin, Ternyata copot, gelinding kepalanya. tiba-tiba. Dan yang menarik lagi adalah kepala dan badannya adalah dua orang yang berbeda.
Jadi dipisah-pisah lah gitu kan. Ya, ini sampai titik ini menarik sekali sih. Iya. Ya nggak. Untuk sebuah opening serial killer gitu ya, ini menurut gue adalah hook yang cukup baik. Ya. Untuk nunjukin ada serial killer kan selalu gitu ya, ada ciri khasnya. Ada gitu. ciri khasnya. Ada ciri khas dari bagaimana dia menghabisi korbannya. Korbannya Iya. gitu kan. Betul. Ada Itu signaturnya. Ada signaturenya gitu. Ya itu juga sama aja kayak pesan yang ditinggalin sama si pembunuhnya kan, kesannya gitu. Betul. Dan yang paling umum kan biasanya supaya dia tuh pengen dikejar gitu kan. Pengen Dia tuh dikejar, dia pengen tuh menikmati terkenal, gitu. pengejaran itu dia sangat Betul. menikmati. Kayak signaturenya misalnya kalau ada korban yang kondisinya begini, Nah, ini pasti dia nih. pasti pembunuh yang sama gitu kan. Betul sekali. Dan yang menarik adalah clean cut ya. Clean cut. Si Ya bukan diiris, bukan di apa tapi bukan digorok tapi kayak ya clean cut aja gitu. Jadi potongannya sangat rapih sekali dan akhirnya di situ membingungkan pihak kepolisian. Sampai akhirnya harus melibatkan seorang polwan ya yang juga di sini berlaku sebagai detektif yang didatangkan dari ibu kota. Iya, dari Jakarta, dari headquarter lah istilahnya gitu kan. Pusat ya. Iya, oke datangin orang dari pusat, datanglah itu Putri Marino. Di situ namanya adalah Sanja, Ibu Sanja. Ibu Sanja. Gue pikir Senja, ternyata Sanja. Jadi namanya Sanja. Sanja. Capek banget ya. Gue lagi ngomong Sanja. Tiba-tiba dia gini. Masa gue mau diem yuk? Kan gue harus tanggapin. Tunggu gua nggak lihat. Sanja dia gini. Maksud gue shit aja. Gue juga sempat ngiranya gitu kayak apa? Mungkin plesetan dari senja mungkin gitu. Iya gitu. Ternyata perasaan dari saya. Tapi kan maksud gua kalau misalkan mau namanya Sanca bisa lebih keren kan kayak code name Sanca gitu kan. Betul. Iya, cuma tetap aja kan Code name ya benar sih. Codename. Nah, dia datanglah ke sana dengan kondisi yang sudah ada, mayatnya itu sudah ada di ruang autopsi. Bareng sama Bapak Lukman Sardi dan juga detektif setempat di situ dia diperankan oleh Yoga Pratama bernama namanya Thomas. Bapak Lukman Sardi siapa sih nama karakternya? Panca. Pak iya. Iya, Pak Panca. Pak Panca, ya. Jadi ada Panca, Lukman Sardi dan Thomas Yoga Saputra tadi. Ya, si Thomas ini udah ada di sana dijadiin partnernya si Senja. Sanja. Senja kan gue jadi kan. Iya. Dia kayak jadi license-nya lah ya. Iya, license-nya dia di sana karena lebih mengerti di sana dan eventually ternyata si Thomas ini juga adalah suku Dayak aslinya. Dia adalah orang suku Dayak. Ternyata yang memang di sini juga diekspos sekali bagaimana para suku Dayak asli ini sebegitu tidak percayanya sama. Tapi emang nyatanya kayak begitu ya. Iya. Padahal kan katanya dia dilemanya saya tuh jadi polisi katanya kan untuk membuktikan kalau suku Dayak tuh tidak seperti itu. Betul. Tapi ketika dia sampai polisi ngelihat dia sebagai suku Dayak. Iya. Suku Dayak ngelihat dia sebagai polisi. Jadi bingung. Malah jadi punya dua musuh. Jadi dia Betul. tadinya kan rencananya pengen jadi jembatan antara inilah Betul. polisi rakyat dan sama polisi, gitu. ya masyarakat sana gitu. rencananya begitu. Iya. Dan di sini juga itu cukup diekspos di film ini bahwa memang ada dilemanya seperti dilema ya, satu yang dialami oleh Thomas dan yang kedua ada sebuah kondisi di mana suku Dayak ini sangat tidak percaya dengan polisi Kepolisian. Ya. dan ingin sekali mengungkap bahwa kepolisian ini korup dan sebagainya. Ya, dan Di film loh, di film Di film. Di film aslinya kan nggak mungkin dong. masa Tahu sih. Ya nggak tahu, cuman kan di filmnya digambarkan begitu. Dan tentunya ada lempar-lemparan juga ternyata dari pihak kepolisian Malaysia dan Indonesia. Gitu. Begitu ya, saling lah gitu. Saling lempar-lemparan nih korban lu nih. korbannya gitu. jatuh di sini nih Iya, gitu. Ini ini mah tapi wilayah warga lu gitu. nih, wilayah lu yang urus deh gitu. Ada lempar-lemparan itu. Yang sayangnya tidak ada satupun peran polisi Malaysia itu Iya. sayang banget tuh. Padahal kalau misalkan Diisi ada juga. polisi Malaysia dan mungkin mendatangkan bintang dari Malaysia juga. Iya dan mungkin ada sedikit konflik lah atau friksi itu menarik sekali. Jadi kerjasama gitu kan jatuhnya. antara kerjasama atau jadiin konflik aja sih harusnya nggak masalah gitu. Ya jadi konflik. Nggak maksudnya kerjasama di sini di Filmnya. filmnya. Oh, di filmnya. Iya, Antara iya. Indonesia Kalau di sama filmnya, Malaysia iya. gitu. Dan malah kita melihat ada penampilan dari si Nebeng ya, Siti Fauziah ya. Siapa itu? Siti Fauziah tuh yang pernah main di Tilik-Tilik yang Nebeng itu loh, mobil jalan-jalan di YouTube tuh terkenal banget. Tilik. Nah, kayak tidak ada yang tahu ya teman-teman. Oke, Nggak tahu gua. Ada dulu. Jadi dia berperan sebagai Butejo di Tilik. Itu viral banget pada masanya. Oke. Itu adalah sekumpulan ibu-ibu di kampung mau nengok intinya. Tilik tuh nengok, jenguk. Nah, naik mobil bak.
Ya udah, filmnya hanya seputar di bak itu doang. Bukan Butejo kan, bukan? Butejo. Oh itu. Iya, ya itu Tilik. Nah dia tuh berperan sebagai Butejo gitu loh. Nah dia di sini jadi si penculik kan? Iya jadi penculiknya. Dia jadi orang yang jualin anak-anak Jual anak-anak trafficking trafficking gitu dia. di sini. Si Gitu. Umi namanya kalau Hah? salah. Umi. Ya emang disebutnya Umi kan gitu, emang ibu gitu. Ibu Kan. mungkin Iya, maksudnya. iya, maksudnya yang gue ingat gitu kan setelah ada korban tuh nanti ada korban keberapa siapa gitu. Kalau nggak salah yang gue ingat itu namanya soalnya yang ditulis. Oke, itulah dia gambaran dari si ceritanya dan di sini memang Putri Marino sebagai Sanja mengalami cukup banyak problem ya sebetulnya. Dan naik turun juga sih. Itu reveal-nya sih gue suka sih. Dari yang kita ngelihat awalnya, wah nih orang by the book banget nih. Ya. Tipikal. Mungkin aja bisa ada yang berpendapat, wah ini kayaknya tipikal protagonis cewek zaman sekarang nih. Yang kayak lu dateng gitu kan, terus lu kayak Tiba-tiba keren banget gitu. tuh tiba-tiba agak disrespecting sekitar lu. Tapi makin kesini makin kelihatan, wah nih orang cukup kompleks gitu. Dan ternyata salah satu yang plot yang di reveal-nya adalah ternyata dia polisi Yang punya masa yang lalu. punya masa lalu yang dikubur juga sama bapaknya. Betul, cukup Gitu kelam kan. lah Cukup masa kelam lalunya gitu. Dan kenapa kasus ini juga jadi personal buat dia kan? Betul. Gitu kan. Karena dia pengen ini kayak jadi kasus pembuktian buat dirinya dia buktikan sendiri buat sih. diri dia sendiri. Cukup egois sebetulnya. Cuman yang dia lakukan adalah sesuatu yang benar sebetulnya di sini dan ternyata dapat penentangan dari oknum-oknum. Oknum. Gitu kan? Benar nggak Yud? Benar, Iya. benar, Takut benar. salah saya. Benar. Ada oknum-oknum yang ternyata menahan dia untuk benar-benar mengungkap kasusnya. Dan Gitu. itu hit home banget karena ternyata yang bikin jadi relatable-nya adalah dia itu polisi yang pernah nabrak Anak kecil di jalan. Ya. Dan itu diceritain itu setengah-setengah. Iya. Benar-benar dicicil, dipirit banget gitu. Dicicil banget. Awalnya dia cerita ke Thomas, ya saya tuh dulu pernah nabrak anak kecil katanya kan. Tapi tenang aja, masalah beres. Dari situ kita, oke, Oh, ya mungkin udah, dia berarti pembuktian gitu kan. Mungkin dia ingin clear conscience gitu kan. Yes. Tapi kemudian di makin tengah lagi, makin ke reveal lagi kalau ternyata anak yang gua tabrak tuh mati gitu. Ya Dan bapak gua, kemudian teman-teman seangkatan gua itu bantu nutupin kasusnya. Ya. Dan gue akhirnya dari situ gue berusaha untuk jadi polisi yang bener katanya ya. Tapi lama-lama gue ngerasa bersalah. Karena sebetulnya udah dilakukan adalah salah gitu sebelumnya. Gitu kan. Lo kebayang gak sih bahwa dilema ini tuh dimasukin di tengah-tengah dan bikin jadi semuanya makin ruwet sebetulnya di tengah-tengah tiba-tiba. Dimana lo bayangin kondisinya Sanjay ini adalah seorang polisi yang tidak sengaja nabrak anak kecil dan harusnya dia dihukum. Sampai situ dulu tuh. Iya, Harusnya dia dihukum tuh. Gue juga nggak tahu detailnya sih, kayak dia nabrak itu pas lagi tugas Lagi ini, lagi akademi malahan. masih di akademi Masih kan? di akademi. Nah, masih pendidikan itu Tapi belum. Gitu. poinnya menurut gue adalah saat lu adalah orang yang memang punya potensi backup yang lumayan kuat dan tiba-tiba lu melakukan kesalahan dan lu di whitelist karena ordal, sebetulnya perlu ditanya sebetulnya orang yang di whitelist ini mau atau tidak. Atau whitelist tersebut adalah kepentingan dari orang-orang yang nge-backup dia. Iya. Yang kalau nggak di whitelist jadinya dia yang kena dampaknya kan. Kayak Yuda adalah bapaknya nih, anak lu kayak gitu amit-amit gitu ya, terus di whitelist sama Yuda biar nama Yuda yang Aman. gitu. iya. Nah later on si Sanjay ini ngerasa kalau whitelist yang dilakukan itu tuh dia nggak bener. nggak Nggak bener pantas. gitu, nggak pantas. Harusnya gue tuh dihukum gitu loh. Iya. Dan dia akhirnya mengambil ini kasus ini sebagai salah satu hukuman Satu buat hukuman dia. buat dia. Iya. Soalnya begitulah. Seolah-olah itu adalah hukuman buat dia. Jadi seorang yang ya kasarnya seorang yang korup gitu ya. Tapi korup. dia sendiri mencoba untuk mengekspos corruption di tempat kasus yang ini. Jadinya membingungkan sekali gitu loh. Kalau mau ngungkap di sini ya lu sendiri korup gitu. Lu sendiri lu tuh ngapain sosokan mengungkap corruption di sini? Lu sendiri korup. korup gitu sebetulnya. Lu sendiri terbebas dari yang harusnya lu dihukum gitu loh. Tapi meskipun katanya ditutup-tutupin kan, buktinya si yang di sini tahu, si ini juga tahu kan. Ya tapi ordal-ordal kan. Ordal-ordal. Iya, Dan mereka ordal-ordal. tuh ngancemnya kayak udah lu diem aja gitu. Toh lu juga punya cerita-cerita menarik kan dari Jakarta gitu kan. Toh lu juga punya borok lu sendiri kan. Kasarnya kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke satu poin lagi yang menurut gue juga cukup menarik, yaitu adalah adanya mitos yang dimunculkan di pulau tersebut. Tapi emang itu mitos beneran gak sih atau? Nah itu yang gue nggak tahu. Harusnya sih bener ya.
apa Ambong, Sambong. Mari kita sambil lihat juga. Ya, ya, coba silakan sambil. sambil Yuda dijelaskan si mitosnya adalah apa. Tapi gue lupa tuh apa namanya Ambong ya. Ambong. Oke. Jadi katanya di tahun berapa itu berarti ya? 60-an berarti harusnya ya. Mungkin ya. 60-an mulai dari atau 60 lah. 70-an lah. Pokoknya ketika komunis itu harusnya masih ada di Indonesia ya atau masih cukup menjamur di Indonesia. Jadi di daerah situ tuh dulu pasukan Malaysia dan pasukan Indonesia itu bekerja sama untuk menumpas pengaruh komunis di sana. Nah, menurut film ini yang gue juga nggak tahu nih benernya gimana atau enggak, ada satu pemimpin pasukan apa sih namanya tuh? Pasukan komunisnya? Aduh lupa gue namanya. Parakang kalau nggak salah. Iya, Parakan ya, Parakang. Parakang. Si ketua dari Parakan ini tuh mereka tuh coba memburu dia, Ya. tapi nggak dapat. Dia kabur ke hutan. Ya. Dia kabur ke hutan dan dia tuh akhirnya katanya menjelma menjadi siluman. Ya, katanya begitu. Dan bergabung dengan mitos setempat yang namanya itu adalah Ambong. Ya. Ya, Ambong itu dianggap sebagai dewanya lah atau deity yang menjaga daerah itu. Betul. Ya kan? Dan ya tahayul lokal sih. Tahayul lokal. Iya. Makanya kayaknya ini tidak terlalu terkenal katanya memang karena di warga setempat aja gitu. Bener-bener warga setempat aja ya. Warga setempat aja dan memang kemunculannya hanya tersirat lewat pohon sawit yang mengerikan dan riak air di sungai. Makanya di sini sering banget shot pohon sawitnya itu. Yang dilihat yang selalu ada petir di belakangnya itu kan. Gitu. Nah makanya itu tadi yang gue bilang kayak di awal pas scene awal banget nih. Itu kan si narasinya fokusnya ke sana tuh. Ambong. Shotnya si pohon itu. Iya. Terus dikasih tulisannya gitu kan, gue kira wah ini bakal ke sana nih. Ya. Bakal erat banget sama si misteri itu, ternyata ya cuman jadi bumbu aja gitu. Nah, nanti itu kita bahas. Ini ada fun fact dulu nih. Di mana ya berdasarkan riset yang dilakukan oleh antropolog Dave Lumenta di era 2000-an, Dave menjelaskan karakter Ambong itu sebetulnya terinspirasi dari Umbong. Yaitu Umbong merupakan wakil komandan Paraku namanya, bukan Parakang. Oke. Mungkin di filmnya di tweak kali ya namanya. Mungkin ya. Paraku, pasukan rakyat Kalimantan Utara. Paraku itu. Jadi Ambong itu terinspirasi dari Umbong. Kita semua tahu ada pemberontakan Paraku. Nah, wakil komandannya yang bergerilya di pedalaman ini namanya Umbong. Di tahun 1974 ternyata. Oke. 74. Ketuanya menyerahkan diri ke pemerintahan Malaysia, sementara Umbong enggak. Karena sulit ditangkap, mulai banyak mitos dan orang yang percaya bahwa Umbong ini adalah orang yang sakti. Ya karena kalau di filmnya juga dikasih tahu gitu kan. Ya. Semenjak nggak ditemuin, terus kesana-sana makin banyak si kasus yang aneh dan tidak terpecahkan lah. Betul. Kayak gitu. Dan bahkan katanya penampakan dari kabutnya itu adalah Umbong itu representasi sendiri. dari Umbong itu. Kabut itu adalah arwahnya si Umbong. Betul, karena menutupi kebenaran gitu dan apa ya fakta-fakta yang mungkin harusnya bisa dilihat ya. Itu kayak ditutupi oleh kabut tersebut dan kabut itu menjadi kabut yang sangat mengerikan pada akhirnya gitu. Ya. Ditambah lagi di dalam film ini itu dimunculkan juga sosok serial killer Ya. Pak Bujang. yang menjadi seolah-olah orang yang membantu menghidupkan mitos Ambong itu. Iya, itu yang menarik sih. Cuman balik ke yang tadi Mas Landi bilang, gue setuju bahwa walaupun memang mungkin tujuan film ini adalah crime thriller, makanya tidak di deep dive juga masalah si Ambongnya gitu ya. Cuman kita ada harapan gitu loh kayak ini Ambong nih lebih ini lagi gitu Iya, ya. karena di awal gitu kan gue kira wah Lebih ke sana. di deep dive lagi mungkin lebih ya. deep dive lagi. Gitu. Tapi mungkin memang Pandangan lu gimana, Yon? Mungkin memang tujuannya seperti itu ya. Mereka nggak mau nge-deep dive tapi mereka tuh pengen menyampaikan pesan kalau Ambong itu tuh se almighty itu loh. Semenakutkan itu, se absolut itu. Ya, bahkan ketika jadinya ketika kita di awal atau di tengah kita nyangkanya oh ceritanya udah beres nih. Ya. Ternyata memang cuma serial killer. Ya. Tiba-tiba datang ending itu kan. Ya. Yang akhirnya bikin kita mempertanyakan, ini Ambong beneran ada atau enggak? Iya, itu bahkan dia. sebelum si ending itu juga kan ada scene yang di sungai. Yang mana ya? Itu mah sudah dong. Sungai. Sebelum. Oh, yang kayak ada hewan di sungai itu bukan sih? Iya, yang Yang ada anak kecil. suara kan, ada anak kecil, terus ada suara nih. Oh iya. Itu kan ada jejaknya.
Jejaknya doang tapi. Ya jejaknya doang ada. Jejaknya doang, iya benar-benar. Jadi kita kan emang ada berarti. Sebetulnya gitu. kenapa ini kita bahas di anak horor? Menurut gue yang pertama adalah bagaimana sosok seorang Ambong yang merupakan orang menurut Yuda dan Lendi itu dia punya kemampuan, Ya, punya dong pasti. ada pasti. Pasti ada ya. Pasti ada. Karena dia ada di kesatuan dan sebagainya gitu ya. Pasti ada certain skill yang dia punya. Menghilang, nggak ada jejak, nggak ada apa. Ya. Tiba-tiba dia menghilang dan lantas menjadi sebuah mitos di sebuah area itu menurut gue sampai titik itu aja udah creepy men Udah creepy, sebetulnya. Iya. Creepy banget Dan gitu. tiba-tiba ada satu pihak yang pengen living up to the legend, yang mana akhirnya gue percaya ini bisa aja si Ambong ini juga awalnya ngebiarin, terus dia kayak wah ini orang ini bisa gue kayak rasukin nih, Ya. Untuk jadi medianya. jadi medianya dia, dan bahkan akhirnya pun dia juga jadi tumbalnya dia kan, Ya. di terakhirnya dia mati juga gitu ya, kan, si Pak Bujang gitu Pak kan. Bujang itu. Nah ini yang menarik juga adalah bagaimana di film ini adalah lagi-lagi memperlihatkan seorang sosok yang ternyata kan kita semua mencari serial killernya siapa gitu. Pak Bujang tampil dengan sosok yang jauh dari kata serial killer gitu. Udah mah dia pincang, sudah tua banget juga. Gak mungkin dong. Nggak gitu. mungkin tapi, dong. Tapi tuh biasa gue harus bilang Visi dari awal ya. Di tengah-tengah tuh mulai ketebak sih. Mulai ketebak ya. Kayaknya nih orang nih. Apalagi waktu ngomongin masalah pabrik. Ya. Ya. Di pabrik itu sering ada suara-suara katanya. Itu salah satu yang pas gua ngelihat scene itu tuh, itu merindingnya dapet tuh. Pas nge-shoot ke atap pabriknya tuh. Oh, Terus daun-daun tuh dari pabrik sana tuh gitu. Heeh. Gue jadi ngebayangin kalau gue lagi ada di situ gitu ya. Terus kayak iya tuh di pabrik itu tuh suka ada suara-suara Suara-suara, teriakan. iya. Anjing, Ya, maksud gue. itu kan yang pernah kita bahas dulu kan kayak kalau misalnya di ya masyarakat kita gitu ada yang bilang oh jangan ke sana angker. Nah, itu dia. biasanya akan Sugestinya untuk akan menutupi nyebar sesuatu kemana. gitu Untuk kan. menutupi sesuatu. Waktu kayak kita waktu itu ngebahas tentang Siliwangi, Babakan Siliwangi. Ya, Itu salah bisa satunya. sesuatu. Ini Dimana- bukan yang apa? Boreksa dong. Iya juga. Oh iya, Bawa Reksa Iya juga. dua-duanya sama. Karena ada yang reveal ya akhirnya mengenai Babakan Siliwangi ke Siliwangi DM-nya kan Yuda. review. Ya tapi kita nggak sebut lah ya. Kita nggak sebut tapi akhirnya ada satu orang yang mereveal bahwa memang itu Emang menutupi sesuatu. menutupi gitu. sesuatu Menutupi yang sesuatu. tidak bisa kami ceritakan ya karena Sebenarnya bisa-bisa aja sih orang dia juga bukan via DM. Nyawer. asli. Asli. Ya, Tempat silakan. latihan. Tempat latihan apa Tempat sih? latihan polisi. Oh. Tempat latihan polisi biar nggak diganggu sama sipil. Warga Jadi lah ya. Mungkin kayak begitu. Latihan apa nih? Katanya. Ya, I don't know, tembak-tembakan kali atau apa kali? Nggak Lu ngerti. juga tembak-tembakan. Mana? Iya tapi itu nggak apa-apa kan kenapa harus ditutup-tutupin ya? Kan? Iya kan? Siapa tahu ada yang namanya panca juga kan. Di sana? Latihan, nah. Iya, atau di hutan itu ada ambongnya juga kita nggak tahu. Kalau Sunda jadi bukan Ambong. Asep, Asep. Bujang. Ya tapi yang pasti menurut gua bisa juga ambong di film ini adalah hal yang sama. Hal yang sama. Kayak untuk menutupi biar warga jadinya nggak sembarangan karena kan kayak kita juga baru nanti kita akan bacain ya beberapa cerita dari kalian, ada juga yang cerita tentang Kerinci ya. Gunung. Kerinci. Gunung Kerinci. Tapi nanti itu episode selanjutnya. Nah iya itu ada juga yang cerita kan di sana juga emang banyak yang hilang dan sebagainya gitu. Sehingga akhirnya ditimbulkanlah mitos-mitos itu biar orang-orang tuh nggak bikin repot ya. Karena kadang-kadang orang-orang tuh sok-sok mau explore padahal tidak siap tidak apa akhirnya hilang akhirnya terluka dan jadi tanggung jawab Basarnas dan sebagainya. Iya. Tapi yang mungkin kita juga harus mempertanyakan lagi motivasinya si Ambong di film ini kan. Yang ada kan si Pak Bujang ini kan dia melakukan hal itu tuh karena dia pengen menghentikan si trafficking itu kan. Sebetulnya iya. Iya. Sebetulnya iya. Jadi si serial killer itu ternyata dia resah sama praktek trafficking di wilayah tersebut. Yang sudah luar biasa. Yang sudah luar biasa itu. Masif lah, cukup masif lah bisa dibilang. Masif Karena gila loh, anak-anak kecil tuh dibawa bener-bener kayak sorry itu saya udah kayak binatang gitu. Kayak binatang. Jadi dijual gitu aja. Dijual gitu aja. Dan bahkan yang paling mengerikan adalah itu salah satu anak yang hilang tuh bapaknya emang kasih. Iya. Itu yang gila. Jadi ternyata bapaknya sendiri yang ngejual Anaknya. dan ketika anaknya berhasil dibalik pun dia bingung kan. Iya. Kok bisa balik gitu. Iya. Dan akhirnya bapaknya jadi korban nih. Bapaknya juga jadi Oh korban. beda bapak yang itu kan. Enggak sama. Beda dong. Kan yang datang itu keluarganya tetanggaan. Betul, maksudnya tetangganya itu yang lagi kita Yang ceritain. tetangganya itu Iya. ya.
Yang kita Tapi kan ceritain nggak sempat ketemu bapaknya lagi karena udah udah keburu meninggal. duluan kan. Nah, jadi ternyata yang diburu oleh si Pak Bujang ini, serial killernya ini adalah mereka-mereka yang terlibat dalam itu human trafficking. Dan yang lucunya lagi ada Jui nih. Jui atau siapa ya namanya? Yang mana Kakaknya Silas nih. Oh iya, kakaknya Silas yang katanya dia tuh menginvestigasi Iya. hal ini, tapi Iya. dia jadi korban juga kan. Dan dikarenakan katanya ujung-ujungnya dia jadi jumawa dan jadi malah Malah ikut-ikutan. ikutan nama arus itu. Ikutan gitu. sama arus itu. Iya, gitu. katanya Dan begitu. itulah Makanya badan yang ada di awal film. itulah badan yang ada di awal film gitu. Kepalanya kepala si tentara itu ya. Tentara, salah satu tentara Indonesia. Torik. Torik, betul. Si Sersan atau siapa ya? Sersan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2 bulan udah haji dia. Waduh. Makto nggak nih Toriknya? Bisa terbang. Kalian aja dah. Iya, Torik bener. Nah, si Iya. Torik itu. Itu 2 orang itu sebetulnya dianggap sama si Pak Bujang ini ya dua-duanya emang konspirator. Konspirator. Emang konspirator dari trading. Ya dan yang pada akhirnya terungkap ya bener gitu kan. benar. Ternyata emang mereka Memang mereka kolut untuk betul. trafficking ini. Betul. Jadi itu pure karena seperti itu, tapi si Bujang juga dia mengaku dia mendapat petunjuk dari Ambong ya kalau nggak salah ya. Iya, ternyata dia bilang ini adalah petunjuk dari Ambong dan dia kan kelihatannya agak sedikit disabilitas ya, maksudnya kayak jalannya pincang. Jalannya gitu. pincang. Dan ternyata di ending baru di reveal bahwa gagah perkasa bro. Iya. Narik Ternyata pedang, bro, dia, bro. narik pedang. Kata dia tidak seperti itu. Iya. Gitu kan. Betul. Nah tapi makanya yang harus jadi pertanyaan adalah ini motivasinya Ambong tuh apa? Karena kan Sebetulnya di ya. bagian ending tuh kita juga tahu si Pak Bujang pun ternyata juga terbunuh dengan cara yang sama. Si Mbak Tejo juga terbunuh, si Umi itu. Ya Si kan? Umi kan jelas lah Umi, karena kan Umi dia emang kan jahat. memang jahat. Iya. Tapi itu salah satu death reveal yang menurut gue lumayan males banget sih. Yang lagi nyari lebah itu. Oh iya. Tiba-tiba Iya kan? kepala aja. Itu mana HP-nya masih nyala lagi. HP-nya masih ada di mulutnya ya kalau nggak salah. Ada di Iya, mulutnya, iya. digituin di mulutnya. Ada. Kan dia selama nganter itu kan teleponan mulu tuh. Teleponan mulu. Ini Ya, udah siapin aja uang ya gitu kan. Iya. Dan sebagainya gitu. Iya. Oh itu death reveal yang lumayan gua Dan Bujang juga terbunuh dengan cara yang sama. dan eventually Bujang juga lebih parah laginya. Kepalanya Bujang itu ditaruh di tiang. Di tiang. Iya kalau yang lain kan dalam hutan lah Dalam maksudnya. hutan. Ini Ini di bener-bener public di space. public space. Dan lu lihat nggak shot terakhirnya? Mhm. Nutupin kepalanya siapa? Nggak tahu tuh gue. Soekarno. Soekarno atau Soeharto ya? Soekarno. maksudnya Lu lihat nggak sih? Enggak lagi. nutupin gimana? Coba sambil buka deh dengan filmnya deh. Gue pengen lu lihat soalnya. Nutup. Jadi kan itu kepalanya kan ada di ini kan, ada di public space kan. Oke. Nah kebetulan di belakang Ada poster ya? Bukan poster, patung. Oh patung. Di belakang pohon itu tuh ada patung Soekarno. Kalau nggak salah Soekarno. Oh, Ya. jadi posisinya Terus seolah-olah. pas kameranya dijauhin, Ah. si kepalanya Soekarno tuh ditutupin sama kepalanya Bujang. Oke. Seolah-olah Simbol, gitu ya. ada simbolisme itunya. Paling terakhir pokoknya paling terakhir coba lu lihat deh. Mari kita lihat ya teman-temannya di sini ya. Justru gua nggak merhatiin itunya, tapi gua merhatiin si Sebelum ininya, ini. Sebelum. si matanya. Matanya kenapa? Mata itu ngeliat ke atas gini nih. Oh ya kayak dia lagi diambilnya coba dari lihat atas si ya? Ambongnya berarti ya. Gitu. begitu. Karena paling beda sendiri dibanding si mayat Dibanding yang lain yang ditemuin Nah, gitu. Cuman dia yang punya arah pandangan lah ya. Iya. Oke. Oke, ini dia nih. Ya, ini menuju akhir scene-nya. Masih jauh. Nah, udah sini. Ini patung kan? Anak-anak tuh lagi ngamerain tuh. Itu tapi kalau beneran kayak gitu serem banget ya. Seolah-olah kayak udah pemandangan setiap hari gitu bagi orang-orang sana. Iya. Ada kepala nih gitu kan. Nih, endingnya nih. Foto. Victim Oh, iya. 48 Bujang terus itu Soekarno kan berarti kan? Soekarno harus. Terus kepalanya diganti sama dia. Ya seolah-olah posisinya pas aja sih memang. Ya ini simbolis sih harusnya. Harusnya ada meaningnya gitu. Ya harusnya ada Apa ini mungkin si Ambong ini kayak semacam balas dendam terhadap pemerintahan Indonesia zaman dulu mungkin yang nggak tahu apa yang memang cukup keras terhadap komunis gitu kan? Iya. Dan wah iya sih. Dan maksudnya kalau misalkan ternyata si Bujang ini Korban membantu- ke-8 ya? Korban ke-8. Dan katanya kan Bujang dulu kan membantu tentara Malaysia dan Betul. tentara Indonesia untuk nge-tracking pasukan Komunis. komunis kan yang ada di Betul, yang ada ya. di hutan itu. Betul, kan? betul.
Ini apakah ini juga salah satu bentuk balas dendamnya si Ambong terhadap Bujang gitu kan? Dan berarti menjawab keberadaan si Ambong berarti. Seolah-olah Dia tuh emang bener ada. si Ambong ini. Iya, bener juga sih. Sebetulnya ending apa sih yang diharapin dari Kabut Berduri ini menurut lu pada? Confusement aja. Dengan ending itu kayak ini aja sih, ngebuka potensi buat lu next movie gitu. Wow, sejauh itu. Kalau gue nggak, emang ini ending yang perfect sih kalau kata gue sih. Iya, jadi lu suruh mikir aja. Jadi menurut lu gimana? iya, gitu? kayak gitu. open discussion gitu. Open kesannya. discussion. Jadi menurut lu Ambong ada atau enggak? Iya, itu aja. Toh ternyata si Bujang yang katanya mendapat petunjuk dari Ambong mati juga tuh Iya. dengan cara yang sama lagi kan? Or nih, ya selama ini sebetulnya ya pihak-pihak yang memang punya akses terhadap itu yang melakukan, either kayak- kepolisian atau militer gitu. Berarti kayak itu dong, kayak si siapa tuh? Si polisinya dong. Iya. Kan? Cuman kan polisinya mencoba untuk mempraktekkan apa yang dilakukan oleh si Ambung ceritanya. Ya, itu Cuman kan katanya itu nggak kan clean buat cut. bunuh Thomas kan? Untuk bunuh Thomas. Untuk bunuh Thomas. Ternyata ini potongannya bukan nih, nggak kayak gini nih harusnya gitu. Katanya kayak gitu. Dan ternyata kan memang saat si Bujang ini juga mau melakukan ritualnya, dia pakai nari-nari dan Pakai nari-nari dulu. Iya, dan ada kayak semacam ritualnya gitu. Langsung ini ya, Tebas aja udah si Lukman Sardinya Titan meninggal Mitsurugi lagi. itu. Ini Mitsurugi bener. Sekali tebas doang tuh. Acak gitu kan. Keren banget. Ya cuman kalau dari sisi bagaimana ini bisa menjadi sesuatu kickstart lah bisa dibilangnya untuk sebuah film serial killer detektif di Indonesia, gue looking forward sih kalau misalnya kedepannya ada lagi, karena sebetulnya serial killer itu adalah salah satu yang diminati secara konsep cerita dan sebagainya, crimes gitu ya. Dan Indonesia cukup kering kalau untuk masalah Kering. Dan sebenarnya ini harusnya jadi contoh yang bener lah. Ya, maksudnya kalau kita selalu komplain nih film Indonesia horor mulu kan, setan-setan mulu gitu. Iya. Nah ini harusnya jadi contoh di mana filmnya ini kita bisa kok bikin crime thriller ya. Tapi juga nggak lepas dari kepercayaan orang-orang kita gitu. Betul. Karena kan di ending kan kita juga mempertanyakan lah. Berarti sebenarnya ada dong setan. Betul. Ada dong hantu di sini. Ya. Tapi sepanjang film tuh kita fokusnya sama crime-nya aja gitu. Iya. Jadi cuman tiny hint aja gitu. Tiny hint yang tapi ujung-ujungnya tuh memecah. Nah lo, ternyata bener ada loh. ada apa nggak nih? Gitu. Kayak gitu. Meskipun itu bisa ini juga sih, pakai teori lain gitu. Ya pasti. Ya bisa jadi ternyata para militer gitu kan yang melakukan bisa. Ya, kayak ada beberapa scene yang dia si Sanjay itu pulang kan malam-malam, terus kayak ngelindes sesuatu. Terus ada robot-robotan itu. Iya, awalnya kan dilihat kepala tuh, Iya. terus gak lama ada Mainan sepeda. Anak. Iya, Itu kan mainan anak. ikutan dia pas nabrak sih gitu kan. Pas Iya. nabrak anaknya kan. Jadi Iya. itu kayak mix memori aja gitu kan. Iya, miss memory. Mix Iya. memori aja. Tapi ada juga yang bilang ini itu efek dari si daun yang dikasih sama si Bujang. Oh iya, yang buat matanya Anjir, dia gua ya. lupa Iya, ya bener juga. Ada Jadi- momen dia ditetesin matanya ya. ditetesin. Karena kadang kan Sanjay itu kan katanya dia punya mata yang sensitif kan, Iya, cepat suka sakit mata gitu kan, Nah, kayak dia pakai kacamata. Iya. Pas ditetesin sama Pak Bujang katanya, wah enak nih Pak Iya, katanya. Ini daun apa gitu Ya, katanya. jangan sering-sering itu efeknya terlalu kuat terlalu katanya. kuat. Nah, iya juga gue ya. sempet jangan-jangan gara-gara itu Gara-gara. jadi nampilin beberapa halusinasi gitu. kayak dig into the memory gitu. Mungkin Ah. akhirnya kesalahan-kesalahan dia zaman dulu gitu kan. Mungkin. Iya bener juga ya. Dan dia juga sempat kecewa karena ternyata Thomas itu nerima sesuatu suap ya. Tapi ternyata emang gak dipakai sama sekali sama dia kan. Betul. Cuman kan yang jadi masalah bukan dipakai atau tidaknya, tapi transaksinya kan. Nah, dia terpaksa untuk Mau nerima. nggak mau harus terima. Kalau nggak dia membahayakan posisi dia sendiri. Betul. Jadi ini mix sih. Jadi emang ada kritik juga kepada beberapa. Sangat valid kritiknya ya. Masa Yud? Valid banget. Oh iya. Valid banget. Kritik jelas di sini gitu ya, bagaimana dia di sini Sanjay ini, Putri Marino ini berusaha sekali untuk mengungkap ini dan dipersulit sama timnya Sama sendiri. timnya sendiri. Dan gue jadi bisa ngebayangin kasus yang sedang berjalan Yuda. Ya. Ya sekarang mungkin masa? mungkin Mungkin. ada Sanja yang sedang berjuang Iya. dan yang menyulitkan dia bukan datang dari pelaku atau korban, Tapi dari sendiri. diri sendiri dan Dari lingkungannya dari sendiri. lingkungannya sendiri. ya semoga Justru- saja ya tidak jadi Thomas gitu. Semoga. Yang berjuang ini. Semoga. Berjuang palanya buntung. Karena
Enggak, kalau inget ya, Hmm. pas si terakhir tuh udah ke reveal lah. Hmm. Si siapa tadi yang sempat di penjara? Silas. Silas. Hmm. Dia kan baca Madun, berita, Madun, si Madun. baca berita gitu kan. Si yang human trafficking itu Si ibu itu. katanya bukan. Apa? Si Agam. Hah, Agam siapa lagi ini? Yang crime lordnya itu loh. Oh, crime yang lordnya preman si itu. bapak itu. Ya, Suaminya Dewi, suaminya yang Dewi. sulap pulpen itu. Iya, Nah, sulap itu. pulpen itu. Kertara jasa ya. Nah, itu terus? katanya kan dia mati bunuh diri Ya, di penjara. di penjara, betul. Terus si pancanya tidak diketemukan. Ya, hilang. Hilang. Pancanya. Ya itu kan untuk publik aja gitu kalau menurut Betul, gua. betul. Karena ya nanti ketahuan dong. Yang akhirnya di brand sebagai hero kan si Panca gitu kan. Kalau petinggi mereka ternyata Iya. kalau buktinya kan ada tuh yang di mobil itu kan. Betul. Iya, buktinya ada udah di udah direkod sama si Thomas. Betul, gitu. Sama si Thomas. Ya ini menarik sih. Sebenarnya menarik, cuman tentunya belum sempurna, jauh lah. Iya. Apakah berarti sebenarnya yang itu ada tuh yang kamera itu? Kamera? Itu, gitu. Sama ini si Ferdi Salim. Waduh. Ferry Rotin Sulu kalau nggak salah. Ya mungkin ada ya. Ya makanya ya gue lewat film ini sebetulnya banyak sekali bahasa yang disampaikan bahwasanya memang di luar sana di kasus-kasus yang sedang kita hadapi sekarang, kemarin paling meledak juga salah satunya Vina, yang berikutnya disusul dengan kasusnya si Ronald yang Ketuker harus itu ya. dia harus digeleng ya. Ya maksudnya yang satu yang nggak bersalah tapi di penjara, Ya. ini yang udah bener-bener bener-bener terbukti bersalah, bebasin. bebas gitu. Itu dia. Makanya jadi kayak sebenarnya sebagaimana membingungkannya di dalam sana itu yang gue Ya coba mengebur kesalahan kita, tapi juga nambah masalah baru juga gitu. Dan kita coba kita sok-sokan coba untuk oke, gue yang ini gue harus bener nih. Iya. Padahal masalah lu sendiri yang dulu belum beres loh. Betul. Dan menurut gue lagi-lagi film ini cukup jauh dari kata sempurna karena cukup banyak juga sepertinya titik-titik yang masih bisa diperbaiki. Explore, ya. Karena dari ininya Yud, dari apanya? Kalau gue yang gue rasain ya, nggak intensnya tuh nggak kayak film serial killer lainnya. gitu. Enggak emang. Itu yang gue sayangkan banget. Harusnya bisa dibikin tense-nya tuh tinggi gitu. Tinggi. Sebetulnya gitu. Ini tuh terlalu naik turunnya berasa banget gitu. Yang kayak aduh ini malas banget jadi. Ya mungkin kayak tadi itu kan filmnya pertama nggak banyak. Ya mungkin dia emang belum apa ya? Dapetin patternnya juga gitu. Ya. Iya di sini gitu. Karena sebelumnya kan katanya apa? Ya. Ada komedinya apa drama ya? Dari Apa komedi sebelum film si siapa tadi? Edwin. Oh Edwin tuh Ya, itu bikin kan yang seperti dendam. Seperti dendam, Rindu harus dibayar tuntas. Itu kan tuntas, action iya. komedi kan. Iya. Action komedi gitu maksudnya. Ya. Tapi semoga kedepannya adalah sinias-sinias lokal yang Udah ada contohnya lah ini. udah ada ya, contohnya dengan dan kita suka Kabut sebetulnya. Berduri. Heeh. Kita suka kok gitu. Suka banget. Belum terlalu sempurna, cuman sedikit untuk menutup mungkin ya. Teman-teman yang mungkin juga pernah dengar di daerahnya, ya. Karena kan bosan nih anak tua anak horor nih ngebahasnya tentang Bandung wae cenah ieu. Wae, cenah. Ayo kirim deh cerita-cerita. Iya, kirim aja, kita kirim. udah bilang berapa kali kan kalau misalnya kalian Itu punya. linknya masih ada di kolom deskripsi kok kalau mau Iya, submit. kalau kalian Boleh mau banget, coba silakan. submit urban legend di daerah kalian yang mungkin cukup mencengangkan bahkan buat kami yang bacanya nanti. Yang kedua, gue mau meng-highlight Putri Marino sebagai Sanja. Ini terakhir untuk penutup. Oke. Kenapa nih? Kapan lagi lihat dengan Apa tuh? rambut pendek ya? Ya, ternyata gimana ya Putri Marino tuh wah gila, dia suka challenge ya kelihatan. Dimana di sini emang pasti jadi Sanja ini challenging banget. Sempurna belum? Ya, karena ada beberapa ini sulit memang jadi seorang tiba-tiba jadi sosok seorang polisi gagah yang terlatih gitu kan nih dengan gesturnya dan sebagainya masih cukup cewek banget gitu. Harusnya mungkin bisa lebih ini lagi gitu. Masih kelihatan kayak kan polwan suka ada tuh polwan-polwan yang memang untuk muncul di sosial media. Ya. Ya, Kesannya tapi itu masih begitu gitu. Oh iya. Belum yang sepenuhnya badass banget tapi udah nice try lah. Sampai titik ini sih udah Putri Marino cukup terlihat badass ya. Dengan rambut pendeknya yang totalitas sekali. Kok jadi lupa dia kan di Big Four juga kan? Big dia kan? Four, dia Big Four. Malahan lebih kerasa garangnya di sana ya. Di sana orang dia ngejilat Kristo maksud gue. Oh iya benar juga. Iya kan?
ngejilat Kristo. Bukan masalah jilatnya juga gitu, tapi kayak Dari- dia bener-bener kayak jadi polisinya gitu. Dari Oh, iya. semua scene ini kan garang, kenapa? Kenapa harus jilat sih? Coba bayangin. Iya, tapi kan ini kan konteksnya lagi polisi gitu loh. Dia jilat Kristo, maksud gua itu garang banget, Bro. Garangan itu. Garong, masih garong Itu. gitu. Gue nggak bisa lupa scene itu yang bisa dilakukan oleh dia gitu. Ya, Maksudnya tapi ya orang itu itu ya, ekstrim. tapi ya kalau misalkan Big Four mungkin wajar lah karena kan emang filmnya action dari awal sampai beres kan. Komedi, Kalau action ini kan komedi. kalau ini kan ya karena dia detektif slow burn gitu kan. Ya. Mungkin aja jadi. Sebenarnya banyak lah. Pokoknya terasa. film detektif luar yang gue suka kayak Seven itu juga menarik. Mungkin next kita bahas Long Legs kali. Udah nonton belum? Long Legs belum lagi. Belum. Ah, masih ada di bioskop Pak. Long Legs masih ada ya. Nanti coba deh. Mirip-mirip soalnya. Coba mirip. Mirip-mirip sama ini. Long Legs si siapa namanya? Yang jadi Long Legs-nya? Nicolas Cage. Nicolas Cage jadi Long Legs ya. Ya udah nanti kita coba lah. Ya, di sini cukup menggebrak. Silakan yang mau nonton dan silakan bubuhkan komentar kalian di kolom komentar sisi mana yang menurut kalian. Kalian bikin ya film ini lebih ini lagi ya, lebih hype lagi ya. Ya siapa tahu karena Siapa kurang tahu sih ya. memang kurang. Ya. Mungkin kurang kedengar. Kalau dibilang kurang enggak sih, cuman ya buat aware juga lah sekalian lah. Oke. Siapa tahu nanti Indonesia Boleh, juga boleh, makin boleh. banyak film model kayak begini lagi. Dan jangan lupa juga tolong kalau bikin story di tag Mbak Putri Marino ya. Siapa tahu bisa kenalan gitu. Halo Mbak Putri. Oh iya. Walaupun lawannya Chico Jericho ya maksud gue ya nggak masuk akal gitu. Cuman ya coba aja lah. Namanya kenalan boleh ya sama Chico ya. Yaudah kita aja dari gue di Tawangsa, Yuda Putra, Lendi Putra dari Anak Horor ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Lanjut kita akan ngebahas cerita-cerita dari kalian.